Shalom, perkenalkan nama saya Teofilus Jonathan dari kelas 9. Saya berasal dari SMP K4 BPK Penabur Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan kisah hidup Daniel yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga saya pribadi dan di telinga teman-teman semuanya. Sebelum ini, saya mengambil cerita ini dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Teman-teman bisa baca di rumah masing-masing. Pada suatu hari, hiduplah seorang bernama Daniel yang hidup di kerajaan Babel pada masa pemerintahan Raja Darius. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Selain orang yang cinta dan takut akan Tuhan, dia juga merupakan seorang dari sahabat raja, yaitu Raja Darius. Dia merupakan orang kepercayaan sekaligus teman dekat dari Raja Darius. Banyak pejabat tinggi yang iri kepada Daniel. Oleh sebab itu, banyak pejabat yang ingin menjatuhkan Daniel. Pada suatu ketika, pejabat tinggi dan wakil raja menyiapkan rencana untuk membuat peraturan sehingga Daniel dapat dijatuhkan. Pada saat itu, para pejabat tinggi mengusulkan kepada raja untuk membuat peraturan. Siapapun yang menyembah selain kepada Raja Darius akan dihukum dan dimasukkan ke dalam kandang singa. Artinya, tidak boleh seorang menyembah Tuhan yang lain selain Raja Darius. Akhirnya Raja Darius pun tertipu dan dia mengesahkan peraturan yang dibuat untuk menjatuhkan Daniel itu. Pada suatu ketika Daniel sedang berdoa di atap rumahnya, para pejabat tinggi itu langsung melaporkan kepada Raja Darius, dan Raja Darius pun bingung dan gelisah karena Daniel tidak mematuhi peraturan yang ada, dan Daniel juga akan segera dijebloskan ke kandang singa. Darius merasa sedih dan sekaligus merasa bingung. Dia mencari cara untuk menyelamatkan Daniel, akan tetapi peraturan adalah peraturan. Dia harus mematuhinya karena peraturan itu sudah disahkan oleh dirinya sendiri. Akhirnya, tidak ada cara lain, Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Semalaman, Raja Darius berpuasa dan gelisah memikirkan Daniel. Sebelum dimasukkan ke gua singa, Raja Darius sempat berkata, "Semoga Tuhan yang engkau sembah dapat menyelamatkan." Dan ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut para singa-singa itu. Dan pada akhirnya, di pagi-pagi petang tersebut, pagi-pagi betul, Raja Darius menghampiri gua singa tersebut atau kandang singa tersebut untuk mengecek keadaan Daniel, apakah sudah mati atau Tuhannya telah menyelamatkan dia. Dan ketika Raja Darius memanggil Daniel, dia pun menjawab, "Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk membungkam para mulut singa-singa itu, dan aku selamat karena dia." Raja Darius pun senang dan segera mengeluarkan Daniel. Dan Raja Darius pun memanggil prajuritnya untuk menangkap pejabat-pejabat tinggi yang membuat peraturan tersebut beserta seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pada akhirnya raja mengesahkan peraturan untuk setiap orang menyembah dan memuji Tuhan Daniel yang telah menyelamatkan dia dari mulut singa-singa tersebut. Dan pada akhirnya
Daniel pun diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan Babel sampai pemerintahan Kores. Demikian kisah Daniel yang dapat saya sampaikan dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengarkan kisah dari Daniel. Sekarang apa sih pesan moral yang kita dapat ambil? Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita dan berpegang teguh kepada Dia, dan juga menaruh iman kita kepada Kristus, percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita menghadapi suatu masalah. Dia akan menolong kita dan akan menyediakan hadiah spesial yang tidak kita duga untuk orang yang percaya kepada Dia. Shalom, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.